Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Tak terasa amal ibadah yang kita lakukan belum seberapa. Tak terasa kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Namun masih ada, yaitu malam ganjil, di mana malam yang paling akhir, malam tanggal 29 nanti. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Banyak sekali orang yang nanti akan menyesal ketika melewati bulan Ramadan, tapi ternyata dia belum beramal apa-apa. Maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan senantiasa melihat hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini. Apalagi dalam kondisi sekarang, kita sudah mengetahui bahwasanya Presiden kita mengatakan bahwa kita akan berdampingan dengan Corona. Itu artinya apa? Bahwasanya kita mulai kembali kepada masa-masa normal seperti dulu, belajar, masuk sekolah, ke masjid, lebaran dengan silaturahim. Artinya tidak ada pelarangan untuk kita melakukan aktivitas seperti biasanya selama kita menggunakan tata cara atau protokol yang sudah dianjurkan. Maka inilah yang sebenarnya kita tunggu. Kita menginginkan sekali agar ibadah itu bisa kembali seperti semula, bisa berjalan seperti semula, bisa silaturahim, bisa jamaah, bisa melakukan ibadah, bisa bekerja kembali. Maka tiada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti apa yang sudah dianjurkan pemerintah. Dan sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba yang digerakkan oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah semuanya. Yang apa yang ada di bumi ini semuanya sudah ditulis. Seperti halnya ketika kita melihat film atau sinetron, maka di dalam proses pembuatan film atau sinetron itu sebelumnya sudah ditulis dulu skenarionya, adegannya. Maka ketika sudah tayang, itu sudah melewati proses skenario ditulis, kemudian proses adegan-adegannya, dan siapa yang berkuasa atas itu yaitu sutradara. Demikian juga dengan hidup kita ini, kita semuanya sudah ditulis. Hari ini kita akan apa, melakukan apa, akan terjadi apa, itu semua sudah ada tulisannya. Pun demikian dengan apa yang terjadi di negara kita ini, akan adanya wabah corona ini sebenarnya sudah ada skenarionya oleh Allah, dan akan menjadi seperti apa, itu semuanya Allah yang sudah mengatur. Allah adalah zat yang maha mengerti apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Jadi Allah mengetahui apa yang terbaik buat hambanya dengan diberikan ujian berupa wabah corona ini. Dan Allah mengetahui kapan yang terbaik untuk mengangkat wabah corona ini. Innallaha yusri usra, sesungguhnya dibalik akan ada kemudahan dibalik kesusahan. Sesungguhnya setelah hujan terbitlah terang. Maka ini adalah ujian yang harus kita lewati. Tapi ujian yang kita lewati ini alangkah baiknya kalau kita pakai untuk senantiasa bertakarub kepada Allah, tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sepenuh-penuhnya beribadah, bertahajud. Kita ini memohon, meminta dengan penuh pengharapan, dan kita ini memohon kepada Allah supaya Allah angkat kesusahan semua orang yang ada di bumi, khususnya orang Islam. Allah angkat kesusahannya, Allah angkat balanya. Kemudian bagaimana Allah senantiasa ini akan melihat kepada manusia dengan pandangan kasih sayang, selama si manusia itu juga melihat makhluknya Allah dengan pandangan kasih sayang. Man yarhamu fil ardi
yarhamu fis sama. Siapa yang berkasih sayang di bumi, maka akan diberikan kasih sayang makhluk yang di langit. Para langit, para malaikat juga akan berkasih sayang kepada manusia yang berkasih sayang di bumi. Maka bentuk kasih sayang kita adalah mendoakan orang lain. Bentuk kasih sayang kita adalah kita senantiasa berpikir dan berhusnudon kepada orang lain. Tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali semua atas izin Allah. Sebagaimana iblis ini meminta izin supaya memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan penyakitnya. Maka kalau tanpa izin Allah tidak akan terjadi penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayub. Dan sekali lagi tidak ada penyakit yang menular. Di dalam kisahnya istri Nabi Ayub tidak tertular, padahal itu adalah penyakit yang sangat mengerikan, sampai menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub hingga tinggal lidahnya saja yang disisakan. Semua dimakan oleh ulat. Bayangan ini adalah penyakit menular, tapi Allah tidak menjadikan istrinya tertular. Nah, ini contoh. Padahal zaman dahulu belum dikenal orang ini mengerti imun itu, tidak tahu. Tapi kehendak Allah lah yang berlangsung. Maka kita untuk supaya tidak takut dengan melakukan ibadah apapun, tanamkan dalam hati bahwasanya tidak ada penyakit yang menular, yang ada adalah takdirnya Allah yang berjalan. Maka supaya kita juga dijaga oleh Allah, diselamatkan dari takdirnya Allah yang jelek, kita berdoa sebelum keluar rumah, sebelum kita melakukan ibadah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Maka di bulan Ramadan tiada doa yang ditolak kecuali orang-orang yang tidak meminta dan tidak berdoa. Maka sungguh Allah akan senang sekali jika ada hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Dan sungguh Allah akan murka kepada hambanya yang jarang berdoa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ingat, masih ada malam tanggal 29. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya, jangan sampai hilang masa malam tanggal 29 ini. Dan kita berharap semoga Allah berikan rahmat dan inayahnya kepada kita dan keluarga dan semua jamaah, dan Allah anggap semua bala kesusahan, dan Allah kembalikan kepada keadaan yang semula, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.